Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 18 April. Front awan dengan kadar uap air tinggi memasuki Taiwan mendatangkan hujan deras yang mengakibatkan genangan air di sejumlah daerah di kota Taipei dan distrik Luzhou, Wuku, dan Shizhi di kota New Taipei. Level air di beberapa tempat setinggi setengah ban mobil. Lorong yang menghubungkan stasiun TRA dan MRT Bandara Taoyuan di stasiun Taipei juga sempat tergenang air. Genangan air akibat hujan deras terjadi di sekitar pasar buah dan sayuran kota Taipei di bagian Fuxing Road arah Huanti Boulevard di distrik Luzhou, kota New Taipei pada pagi hari. Namun banjir di kota New Taipei bukan cuma di sini saja. Genangan air pada tanggul distrik Luzhou hingga Wuku bahkan mencapai ketinggian separuh ban. Banjir keruh juga terjadi di sekitar SD Chongde, distrik Shizhi. 10个透早，北台湾汹涌落大水后，伫新北市中德国小边的这条巷啊，一规个大淹水，会使看到这奥多麦拢倒伫涂骹，水上悬的时阵差不多淹到一个脸啊，遮尔悬。即马相关单位嘛，赶紧调抽水机来做处理。 Curah hujan lebat dalam kurun waktu singkat di distrik Sanchong, Xinzhuang, Wuku, Taishan, dan Shizhi mencapai lebih dari 70 mm per jam, menyebabkan banjir di sejumlah tempat. Genangan air laksana kolam renang juga muncul di lorong yang menghubungkan stasiun TRA dan MRT Bandara Taoyuan di stasiun Taipei. Walau sempat berimbas terhadap pengoperasian MRT, genangan air akhirnya surut setelah dibersihkan oleh para petugas. CWA menyampaikan front awan tiba di Taiwan, kadar uap air di seluruh Taiwan cenderung meningkat. Peringatan hujan lebat dikeluarkan untuk wilayah Taichung ke utara dan Yilan. Hujan lebat mungkin akan disertai petir dan angin kencang seketika. Warga yang hendak keluar harap memperhatikan keselamatan. Intensitas hujan akan berangsur mereda tanggal 18 malam. Front awan akan menjauh pada tanggal 19, namun kadar uap air masih tinggi. Hujan tetap berpeluang turun di seluruh wilayah. Front awan yang memasuki Taiwan baru-baru ini telah mendatangkan curah hujan signifikan. Tapi kondisi kekurangan air tetap terjadi di Taiwan. Menurut statistik dari Ditjen Sumber Daya Air atau WRA, kapasitas 14 dari 21 waduk di seluruh Taiwan tidak sampai 40% dan 4 darinya bahkan sudah di bawah 20%. Kondisi air tampak kurang optimistis. Hujan deras mengguyur seluruh wilayah Taiwan Utara pagi tadi, sedikit melegakan kondisi kekurangan air. Hingga pukul 10 curah hujan di Waduk Feicui melampaui 10 juta ton. Tapi kondisi air masih kritis. Kapasitas 14 dari 21 waduk di seluruh Taiwan tidak sampai 40%. 4 darinya bahkan sudah di bawah 20%, termasuk yang paling sedikit yakni 9,6% yang tercatat di Bendungan Segang di Taichung. Menurut CWA, meski sejumlah front awan memasuki Taiwan belakangan ini, situasi kekurangan air tampaknya hanya akan mereda setelah tibanya musim hujan plum Mei atau Juni depan. Data Kementerian Dalam Negeri hingga Januari lalu menunjukkan jumlah imigran baru yang menikah di Taiwan sudah hampir 600.000 orang. Mereka umumnya harus menghadapi masalah perbedaan bahasa dan budaya, tapi yang paling memusingkan adalah masalah hukum karena tidak ada yang bisa dikonsultasi. Menyadari hal ini, Pusat Layanan Keluarga Imigran Baru Kabupaten Changhua kini menyediakan layanan konsultasi hukum untuk membantu melindungi hak imigran baru. Pengacara menjelaskan ketentuan hukum sambil menenangkan emosi imigran baru yang anaknya terlibat kecelakaan. Karena belum memahami proses penanganan kecelakaan lalu lintas, ia datang berkonsultasi dengan pengacara. Menurut statistik, jumlah imigran baru yang tiba dan menikah di Taiwan mencapai lebih dari 593.000 orang. Masalah hukum yang sering ditanyakan oleh imigran baru mencakup pernikahan, hak asuh, dan hubungan orang tua anak. Selain menyediakan layanan konsultasi hukum, pengacara juga harus bisa menenangkan emosi klien yang kerap merasa gugup, terutama saat menghadiri persidangan. 伊要提的迄个需求到底是啥物？为民事、为刑事、为行政责任各方面去做解说。 Dalam beberapa tahun terakhir, ada sekitar 30 hingga 40 imigran baru yang datang untuk berkonsultasi masalah hukum setiap tahunnya. Rekaman video klip terkait masalah hukum yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Vietnam juga tersedia untuk membantu para imigran baru memahami hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum di Taiwan agar mereka tahu bagaimana caranya melindungi hak pribadi. Pembongkaran gedung Uranus yang menjadi miring akibat gempa Hualien telah dirampungkan kemarin. Para pekerja berbaris bersama untuk memberi penghormatan kepada para korban.
Di sisi lain, rekonstruksi di Taman Nasional Taroko yang rusak parah masih dievaluasi. Perbaikan tahap awal diharapkan bisa diselesaikan sebelum akhir tahun. Barisan pekerja konstruksi bersama mesin keruk dan pejabat Kabupaten Hualien membungkuk untuk memberikan penghormatan kepada para korban. Setelah melalui upaya berkelanjutan, pengumpulan bukti bagi kejaksaan dan penyelamatan kucing dan ayam yang terjebak, proses pembongkaran gedung Uranus selama 15 hari pasca bencana akhirnya rampung pada tanggal 17. 蛮困难的，本身倾斜20几度需要钢梁来支撑，在拆除的过程中非常多的余震，它不断的倾斜。 Taman Nasional Taroko yang mengalami kerusakan parah kini juga tengah diperbaiki. Setelah melakukan inspeksi di lokasi, petugas menemukan bahwa terowongan 9 tikungan yang semula dapat menyuguhkan pemandangan ngarai yang spektakuler kini telah tertimbun oleh bongkahan batu. Jalur Sakadang yang berada di lokasi longsor kini hancur lebur. Lekuk lembah tebing yang semula bisa dilihat dari Goa Walet, kini kondisinya juga mengenaskan. Jalan setapak Cuilu di area konservasi peninggalan sejarah terputus total dan tertimbun longsor. 本来初步判断是会比较轻微，不过这次管理处的同事进去勘察又真的会比我们初步判断的还要严重。我们希望能够在年底有一个初步恢复的一个景观出来。 Kantor pengelola Taman Taroko menyampaikan kondisi kerusakan di sejumlah hotspot dan jalan setapak lebih parah dari yang diperkirakan. Namun tempat wisata di sepanjang jalan provinsial Suhua seperti Jalan Setapak Huete dan Kuil Changchun yang mengalami kerusakan ringan akan dibuka kembali paling cepat dalam kurun waktu 3 bulan. Badai hujan paling lebat dalam 75 tahun terjadi di beberapa negara Arab di Timur Tengah pada tanggal 16. Dalam kurun waktu tidak sampai 24 jam, curah hujan di Uni Emirat Arab atau UEA mencatat 254,8 mm, mengakibatkan banjir serius di Bandara Dubai. Sementara banjir bandang setidaknya telah menewaskan 19 orang di Amman, Yordania. Hujan lebat mendadak turun di Dubai, kota dengan populasi terpadat di UEA. Jalanan yang tidak dilengkapi sistem irigasi memadai segera banjir, banyak mobil terendam air. Menurut statistik Pusat Meteorologi setempat, curah hujan di UEA mencatat 254,8 mm dalam kurun waktu tidak sampai 24 jam, hampir menyamai curah hujan rata-rata untuk 2 tahun. Pelataran pesawat di Bandara Dubai pun nyaris tergenang, 340-an penerbangan telah dibatalkan dalam 2 hari. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari BTS. Suka lagi di lain kesempatan.